Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di sebuah sudut terpencil Thailand, berdiri sebuah jembatan tua yang menjadi saksi bisu ribuan penderitaan. Jembatan Sungai Koi dibangun bukan hanya dengan batu dan baja, melainkan dengan darah, jeritan, dan napas terakhir para tawanan perang yang tak pernah kembali ke tanah air mereka. Setiap malam, ketika kabut turun perlahan dan air sungai menghitam, seperti tinta pekat, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan, menggema di antara tiang-tiang karatan, seolah-olah para pekerja yang telah lama mati itu kembali, melanjutkan tugas yang tidak pernah selesai. Di udara yang basah dan dingin, bisikan lirih kadang bergesil, membawa kata-kata dalam bahasa yang sudah lama dilupakan, bayangan tanpa bentuk, tanpa wajah, sesekali terlihat menyusuri rel. Berjalan perlahan, namun tidak pernah sampai di ujung. Mereka terperangkap selamanya. Ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, ini adalah kenyataan pahit yang terus membusuk di jantung jembatan Sungai Koi, sebuah kutukan abadi yang tidak pernah dihapuskan waktu. Malam di jembatan itu bukan hanya gelap, ia hidup, bernafas, dan mengintai mereka yang berani datang sendirian. Seringkali tidak kembali dengan jiwa yang sama, karena di sana, di kedalaman malam yang paling sunyi, sesuatu menunggu, dan kini, saat Anda menyelami kisah ini, satu pertanyaan menggantung di udara. Beranikah Anda berjalan sendirian di atas jembatan Sungai Koi ketika dunia terdiam dan mereka yang telah lama mati memanggil Anda? Sejarah kelam membangun jalur kematian. Jembatan Sungai Koi adalah sebuah tempat yang tidak hanya penuh dengan sejarah, tetapi juga dihantui oleh darah dan penderitaan yang tak terkatakan. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa jembatan ini hanya sebuah struktur fisik biasa, sebuah konstruksi untuk menyatukan dua dunia yang terpisah. Namun, apa yang tidak diketahui banyak orang adalah kenyataan kelam yang menyelimuti pembangunannya. Ini adalah cerita yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Karena apa? Yang terjadi di sini jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Pada tahun 1942, Jepang mendirikan apa yang mereka sebut Death Railway, jalur kereta api yang seharusnya menghubungkan Thailand dan Myanmar. Namun, jalur ini lebih dikenal dengan nama jalur kematian, karena bagaimana tidak, ribuan orang yang terpaksa membangunnya meninggal di sini dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ribuan nyawa melayang dalam satu tujuan yang kejam, membangun sebuah jembatan yang akhirnya menjadi saksi bisu dari penderitaan yang tak terbayangkan. Saat itu, di bawah penjajahan Jepang, ribuan tawanan perang, sebagian besar adalah orang-orang dari Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya, dipaksa bekerja tanpa ampun, tidak ada belas kasihan, mereka diperlakukan seperti binatang, tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa perawatan medis. Mereka digiring di bawah sinar matahari yang membakar kulit mereka untuk bekerja sepanjang hari tanpa henti. Tahanan yang kelelahan akan dipukuli atau dihukum jika mereka melambatkan pekerjaan mereka, atau lebih buruk lagi, jika mereka gagal menyelesaikan pekerjaan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Setiap pagi, ribuan tawanan ini dibawa ke tempat kerja. Wajah mereka kosong, tubuh mereka kurus dan sakit. Rel-rel kereta yang harus mereka bangun terbentang di tanah yang keras, seolah-olah menantang mereka untuk bertahan lebih lama. Tetapi bagi sebagian besar dari mereka, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada kematian. Tidak ada harapan, hanya ada kegelapan. Dalam waktu singkat, kematian tidak hanya menjadi sesuatu yang pasti, tetapi juga menjadi sahabat bagi banyak orang yang terjebak di sini. Mereka yang masih hidup di pagi hari tidak tahu apakah mereka akan bertahan sampai sore. Suara kayu yang dipukul, logam yang digerakkan,
dan teriakan kesakitan dari mereka yang jatuh menjadi musik sehari-hari. Tahanan yang tidak kuat lagi, yang jatuh ke tanah karena kelelahan atau kelaparan. Seringkali tidak diberi pertolongan, mereka akan ditinggalkan begitu saja, tergeletak di tengah rel-rel kereta yang terus dibangun. Banyak yang tewas karena kelaparan, dehidrasi, dan penyakit. Namun, yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan yang sangat mengerikan, dengan tubuh terikat di tengah rel yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak hanya mati, tetapi mereka dibunuh dengan cara yang tak terbayangkan. Darah yang tumpah di tanah ini mengalir seperti sungai kecil yang membelah tanah yang keras. Tapi, apakah kematian mereka hanya berakhir di sana? Tidak untuk mereka yang mati di tanah ini, karena mereka tidak hanya mati dengan tubuh mereka. Mereka meninggalkan sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Arwah mereka, arwah yang tidak bisa menemukan kedamaian, arwah yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Mereka yang merasakan penderitaan yang begitu luar biasa, tak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka terjebak, menunggu, dan berteriak dalam kegelapan yang abadi. Bahkan setelah bertahun-tahun, kisah mereka masih terus hidup, seperti bayangan gelap yang menghantui tempat ini di malam hari. Beberapa orang yang berani mengunjungi jembatan ini mengaku mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka. Teriakan kesakitan yang datang dari kejauhan, suara-suara rintihan yang terbungkus dalam kabut malam. Apakah itu hanya imajinasi? Atau apakah itu benar-benar arwah para tawanan yang terperangkap, meronta mencari kedamaian yang tak pernah datang? Sebagai bagian dari Death Railway, jembatan ini memiliki sejarah yang sangat kelam. Namun, apa yang tak pernah dijelaskan oleh buku sejarah adalah bagaimana energi kematian itu tertinggal, menempel pada setiap batu, setiap rel yang ada di sini. Ini bukan sekadar bangunan fisik. Ini adalah tempat yang dihuni oleh energi gelap yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang cukup sensitif. Dan jika Anda mendekati jembatan ini pada malam hari, Anda akan merasakannya. Ada sesuatu yang mengintai di sana, di balik bayang-bayang. Dan jika Anda berjalan di atas rel-rel yang dibangun oleh darah dan penderitaan ini, jangan harap Anda bisa terhindar dari kehadiran mereka, karena menurut mereka yang telah mengalami pengalaman mengerikan di sini, bahkan mereka yang sudah pergi, tidak benar-benar pergi, mereka menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk melangkah di tempat mereka mati. Kisah nyata menghadapi kengerian yang abadi. Saat kita berbicara tentang jembatan Sungai Koi, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah yang terlupakan, kita berbicara tentang kisah nyata mereka yang selamat, mereka yang terperangkap dalam penderitaan yang tak terungkapkan, namun berhasil melangkah keluar dari bayang-bayang kematian. Tetapi, apakah mereka benar-benar bisa keluar? Ataukah mereka akan terus membawa kengerian itu sepanjang hidup mereka? Mari kita dengarkan kisah dari seorang penyintas yang sempat mengalami sendiri penderitaan di tanah ini. Salah satu kisah yang mengguncang adalah kisah dari seorang penyintas bernama Yaka. Seorang pria Jepang yang ditugaskan untuk bekerja di pembangunan jembatan ini. Pada saat itu, ia masih sangat muda, hanya berusia 19 tahun, dan seperti banyak lainnya, ia dipaksa untuk bekerja sebagai tenaga kerja paksa oleh pasukan Jepang. Tapi, yang membedakan Yaka dari banyak lainnya adalah kenyataan bahwa ia selamat, meskipun menyaksikan kematian dan kehancuran yang mengerikan. Yaka ingat dengan jelas hari-hari yang gelap itu. Ia bercerita bahwa hari pertama ia sampai di tempat kerja paksa, ia dan rekan-rekannya langsung dihadapkan pada pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh-tubuh yang kurus dan tak bernyawa tergeletak di sepanjang rel-rel kereta yang belum selesai dibangun. Mereka yang tewas tak diberi penghormatan, hanya dibiarkan begitu saja di tengah terik matahari atau saat hujan deras. Yaka menceritakan bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus berjuang setiap detik. Mereka diberikan sedikit makanan,
bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kelaparan, dehidrasi, dan penyakit menjadi teman sehari-hari. Namun yang paling mengerikan adalah suara-suara yang terus menghantui mereka. Teriakan-teriakan dari mereka yang jatun, yang tak kuat menahan siksaan. Setiap malam, mereka mendengar suara rintihan yang datang dari gelapnya malam. Saya tidak pernah bisa melupakan suara itu, suara tubuh yang jatuh ke tanah, suara mereka yang terengah-engah karena kelelahan, dan suara orang yang berteriak meminta air atau makanan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika suara itu tiba-tiba berhenti. Dan hanya tersisa kesunyian yang sangat menakutkan. Saya tahu, mereka yang berhenti berteriak sudah tidak ada lagi. Mereka mati tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang mengubur mereka dengan layak. Saat malam tiba, Yaka dan rekannya bersembunyi di tenda yang sempit dan gelap. Mereka tahu bahwa tak ada tempat aman di sana. Bahkan tempat tidur mereka pun tak bisa melindungi mereka dari kengerian yang ada. Sesekali, mereka mendengar langkah kaki berat di luar tenda yang semakin mendekat. Mereka takut, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Satu malam, saya terbangun oleh suara aneh. Langkah kaki itu datang dari tempat yang sepi, jauh dari tenda kami. Saya merasa tubuh saya membakul, saya ingin menjerit. Tapi mulut saya seperti terkunci. Ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Sesuatu yang terasa sangat mengerikan. Saya mencoba melihat keluar, tapi tidak ada seorang pun. Hanya ada kabut tebal yang menutupi seluruh area. Apa yang Yaka alami malam itu mungkin bukan hanya ketakutan biasa. Banyak yang percaya bahwa ketika begitu banyak nyawa hilang dalam penderitaan, arwah-arwah mereka tetap terjebak di tempat itu. Seperti yang diceritakan oleh banyak saksi, mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Seiring berjalannya waktu, Yaka mulai merasa seolah-olah ia tidak sendirian, bahkan di saat-saat paling sepi. Setelah perang berakhir, Yaka akhirnya selamat dan pulang ke Jepang. Namun, meskipun ia keluar hidup-hidup dari kengerian tersebut, ia tak pernah bisa benar-benar keluar dari bayang-bayang kematian yang menyelimuti dirinya. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki yang berat, suara jeritan yang tak bisa ia lupakan, dan rasa takut yang seakan tak pernah pergi. Yaka mengungkapkan bahwa meskipun tubuhnya telah jauh dari jembatan Sungai Koi, jiwanya masih terikat di sana, seolah arwah-arwah yang terjebak di tempat itu masih mencari mereka yang hidup untuk menyampaikan pesan mereka. Arwah-arwah yang tidak bisa menemukan kedamaian. Kisah Yaka adalah hanya salah satu dari banyak cerita, kisah-kisah mereka yang selamat, tapi tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan kenangan kelam yang terus menghantui mereka. Mereka adalah saksi hidup dari kekejaman sejarah, dan hingga hari ini, mereka masih berjuang melawan ketakutan yang tak pernah pergi. Jembatan Sungai Koi bukan hanya tempat sejarah, tetapi juga tempat di mana banyak jiwa yang tak pernah bisa kembali ke dunia yang mereka kenal. Penampakan dan cerita hantu arwah yang terjebak di Jembatan Sungai Koi. Jembatan Sungai Koi telah menjadi saksi bisu bagi banyak kejadian mengerikan selama Perang Dunia II, tapi bukan hanya sejarah yang membekas di sana. Beberapa orang yang berani melewati jembatan ini pada malam hari melaporkan kejadian yang tak bisa dijelaskan. Penampakan hantu yang menghantui tempat ini, seolah arwah-arwah dari para tawanan perang yang meninggal di sana tidak bisa menemukan kedamaian. Pada malam yang gelap, ketika kabut turun tebal di sekitar jembatan, beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar suara aneh, seperti langkah kaki yang berat, diiringi dengan suara rintihan yang datang dari kedalaman kegelapan. Mereka berani melewati hanya untuk melihat bayangan putih yang melintas cepat di antara rel-rel tua, seperti siluet manusia yang melayang, seolah mereka bukan bagian dari dunia ini. Seorang wisatawan yang mengunjungi jembatan pada malam hari menceritakan pengalaman yang mengguncang jiwanya. Ia mengaku melihat sosok wanita dengan pakaian putih lusuh yang muncul tiba-tiba di tengah kabut. Wanita itu tidak bergerak,
hanya berdiri mematung di tengah jembatan, wajahnya pucat. Matanya kosong, seakan tidak memandang siapapun. Tanpa bisa mengendalikan diri, wisatawan itu merasa ketakutan dan berbalik pergi. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Saat ia menoleh kembali, wanita itu sudah menghilang. Namun, cerita itu bukan yang pertama. Banyak orang yang melaporkan melihat sosok yang sama, wanita berbaju putih dengan rambut yang panjang dan kusut, berdiri di dekat jembatan, seringkali pada tengah malam, saat kabut menyelimuti tempat itu. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki perlahan mengikuti mereka dari belakang. Meskipun saat mereka berbalik, tidak ada seorang pun di sana. Namun, bukan hanya penampakan wanita itu yang menghantui. Ada juga cerita tentang para tawanan yang mati di jembatan ini. Beberapa saksi mata yang berani melewati malam di sekitar jembatan mendengar teriakan-teriakan yang datang dari kegelapan. Suara-suara itu terdengar begitu nyata, seolah mereka adalah jiwa yang terperangkap dalam penderitaan yang tiada akhir. Salah satu cerita paling mengerikan datang dari seorang saksi mata yang terjebak di sekitar jembatan. Pada malam yang sangat gelap, ia mendengar suara dari seorang pria yang tampaknya meminta tolong. Ketika ia mencari sumber suara itu, ia menemukan seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh, berlumuran darah, dengan mata yang kosong menatap ke arahnya. Sosok itu hanya bisa berbisik pelan, "Aku belum bisa pergi, tolong bantu aku." Tetapi saat saksi mata itu melangkah lebih dekat, sosok tersebut menghilang begitu saja, menguap ke dalam kabut, meninggalkan hanya kesunyian yang mencekam. Bahkan saksi tersebut mengatakan bahwa ia bisa merasakan udara yang berat di sekelilingnya. Seperti ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Namun, yang paling menakutkan dari semua cerita ini adalah tentang seorang pria yang mengunjungi jembatan beberapa tahun yang lalu. Pria itu mengaku melihat sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ketika ia berjalan di sepanjang jembatan, ia merasa udara semakin dingin. Tiba-tiba, dari kabut yang sangat tebal, muncul sosok pria dengan pakaian militer Jepang, lengkap dengan topi, berjalan ke arahnya. Wajah pria itu sangat pucat, dan matanya hanya memandang kosong, tanpa ekspresi. Setelah itu, sosok pria itu menghilang begitu saja, dan kabut pun menghilang bersama langkah kaki yang memudar. Pria itu yang terkejut, hanya bisa berdiri membeku di tempat, merasakan kehadiran yang tak bisa ia jelaskan. Sampai saat ini, ia masih sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki berat dan bisikan-bisikan yang sama, seolah-olah sosok itu masih mengikutinya. Apakah itu hanya ilusi, ataukah itu adalah tanda bahwa arwah-arwah yang terperangkap di jembatan Sungai Kaoi masih mencari seseorang untuk membebaskan mereka? Banyak orang yang merasakan kehadiran yang sama, banyak yang mendengar langkah kaki, mendengar bisikan, dan melihat bayangan yang tak bisa dijelaskan. Jembatan ini tidak hanya menjadi tempat bersejarah, tetapi juga tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak terus mencari kedamaian, atau mungkin terus mengutuk mereka yang berani datang. Jembatan Sungai Kaoi, seperti yang telah kita lihat, bukan hanya menyimpan sejarah perang, tetapi juga cerita-cerita yang mengerikan. Mungkin tempat ini akan terus dihantui oleh bayangan-bayangan dari masa lalu yang tidak bisa dilepaskan oleh jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Misteri malam hari. Pengalaman menghantui di sekitar jembatan Sungai Kaoi. Andi, seorang petualang sejati, selalu tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang memiliki cerita misterius. Ia tahu tentang kisah-kisah seram yang beredar mengenai jembatan Sungai Kaoi, tetapi seperti kebanyakan orang yang berani, ia merasa penasaran untuk menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana pada malam hari. Andi menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana, hanya kabut yang bergerak perlahan. Dengan rasa cemas yang mulai menguasainya, ia melanjutkan langkahnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan saja. Tapi langkah kaki itu tetap terdengar semakin dekat,
semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangnya. Ketika Andi berhenti lagi untuk menoleh, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di tengah kabut yang tebal, ada seorang pria mengenakan pakaian lusuh. Berdiri diam di tengah jembatan, wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa ekspresi. Dan yang paling menakutkan, pria itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap Andi, seperti menunggu sesuatu. Tak ada suara, hanya angin yang berdesir. Andi merasa tubuhnya kaku, seakan ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Ia mencoba untuk mengedipkan mata, berharap bahwa itu hanya ilusi, tapi tidak, sosok itu masih ada, semakin jelas dan semakin menakutkan. Andi yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk menatap pria itu, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sosok pria itu tersenyum, sebuah senyuman yang sangat aneh, begitu lebar, namun wajahnya tetap datar. Tiba-tiba, pria itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia. Suara itu terdengar seperti suara jeritan yang berasal dari kedalaman bumi. Suara yang tidak dapat dijelaskan, penuh dengan penderitaan yang tiada akhir. Andi merasa jantungnya berdetak sangat cepat dan tubuhnya terdiam, tidak bisa bergerak. Itu adalah suara jiwa yang terperangkap di bawah jembatan, mungkin ratusan jiwa yang tidak pernah bisa pergi. Dan tiba-tiba, dalam sekejap mata, sosok itu menghilang, lenyap begitu saja, meninggalkan Andi dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Namun, suara langkah kaki yang berat masih terdengar, semakin mendekat, semakin jelas. Andi berlari sekuat tenaga, namun suara itu terus mengikutinya, mengganggunya, bahkan setelah ia berhasil keluar dari jembatan. Ketika itu Andi akhirnya keluar dari area jembatan dan berhenti. Ia menoleh kembali, tidak ada siapapun di belakangnya. Semua sunyi, seperti tak pernah ada yang terjadi. Tetapi, perasaan ketakutan yang ia rasakan tidak hilang. Suara langkah kaki itu, bisikan yang terdengar, masih mengikutinya. Bahkan setelah ia meninggalkan tempat itu. Sejak malam itu, Andi sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki yang mengikuti setiap gerakannya. Bisikan yang datang dari kegelapan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Jembatan Sungai Kaoi telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan dalam dirinya. Jembatan Sungai Kaoi tidak hanya menjadi tempat sejarah, tetapi juga tempat bagi mereka yang terperangkap dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Setiap malam, kabut itu datang, dan bersama kabut itu, datang pula roh-roh yang masih mencari kedamaian, atau mungkin mereka hanya mencari seseorang untuk membawa mereka pergi. Penelusuran paranormal di sekitar jembatan Sungai Kaoi. Sejak lama, jembatan Sungai Kaoi telah menjadi objek perhatian bagi para penyelidik paranormal. Tempat yang penuh dengan sejarah kelam ini diyakini menyimpan lebih dari sekadar kenangan masa lalu. Ia menyimpan roh-roh yang tidak pernah tenang, terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Pada malam ini, kami akan melakukan penelusuran paranormal di tempat ini, mencoba untuk mengungkap misteri yang telah lama tersembunyi. Di balik keindahan sejarah yang ditawarkan jembatan Sungai Kaoi, ada sesuatu yang lebih gelap, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang cukup berani untuk menghadapinya. Para penyelidik yang kami undang pada malam ini adalah mereka yang telah berpengalaman dalam menghadapi entitas-entitas yang tak terlihat, dan mereka siap untuk memecahkan misteri yang mengelilingi jembatan ini. Kami mulai penelusuran ini pada jam 12 malam, waktu yang dipercaya sebagai jam paling gelap, ketika dunia antara hidup dan mati semakin kabur. Dan saat kami melangkah lebih jauh ke dalam area jembatan, ketegangan yang begitu berat langsung terasa. Suara langkah kaki yang berat, suara kabut yang bergerak, semuanya tampak menambah beban di setiap langkah kami. Beberapa menit setelah kami mulai, peralatan pertama kami, pendeteksi EMF, mulai berbunyi. Awalnya pelan, kemudian semakin keras. Seringkali,
Perangkat ini hanya beraksi jika ada perubahan energi atau keberadaan entitas tak kasat mata pada saat itu. Perangkat tersebut menampilkan lonjakan energi yang sangat signifikan, diikuti oleh suara misterius yang terdengar dari arah jembatan. Kami memutuskan untuk merekam suara dengan perangkat audio EVP Electronic Voice Phenomena. Hanya beberapa detik setelah kami mulai merekam, sebuah suara samar terdengar. Suara itu tidak bisa diidentifikasi dengan jelas, namun jelas terasa mengandung rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Saat kami mendengarkan rekaman tersebut lebih lanjut, kami bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang terdengar seperti bisikan, sangat pelan dan penuh penderitaan. "Tolong, keluar." Suara itu terdengar seperti berasal dari bawah jembatan, dari kedalaman kegelapan yang tak terjangkau oleh mata. Setelah mendengar suara itu, kami memutuskan untuk mendekati area yang lebih gelap di bawah jembatan. Ketika kami tiba di sana, suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Ada perasaan mencekam yang mulai menyelimuti kami seakan kami berada di tempat yang tidak seharusnya kami datangi. Tiba-tiba, salah satu dari kami merasakan sesuatu yang menempel di punggungnya, sebuah sentuhan dingin yang membuatnya terlonjak dan berteriak. Namun, saat kami menoleh, tidak ada apa-apa di sana, tidak ada sosok, tidak ada jejak, hanya kegelapan yang semakin dalam. Kami terus melangkah, mencoba untuk tetap tenang, tetapi ketegangan semakin memuncak. Tiba-tiba, kamera termal kami menangkap sosok di salah satu sudut jembatan, sebuah bayangan yang bergerak dengan cepat, melintasi ruang yang gelap. Ketika kami mencoba mendekat untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, bayangan itu menghilang begitu saja. Semua perangkat kami mendeteksi lonjakan energi yang luar biasa, namun sosok itu lenyap dalam sekejap mata. Pada saat itu, kami merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Suara-suara yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar. Bisikan halus yang semakin kuat. Kami segera mengakhiri penelusuran di sana. Tetapi pengalamannya kami alami malam itu akan menghantui kami selamanya. Jembatan Sungai Koi bukan hanya tempat bersejarah. Ia adalah tempat di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersinggungan. Dan mereka yang cukup berani untuk memasuki tempat ini mungkin tidak pernah bisa sepenuhnya keluar dari sana. Apakah Anda percaya dengan penemuan kami? Atau mungkin Anda pernah mengalami sendiri hal-hal aneh di sekitar jembatan ini? Jembatan Sungai Koi masih menyimpan banyak rahasia dan kami hanya berhasil mengungkap sedikit dari kegelapannya. Misteri yang belum terungkap. Cerita tersembunyi di Jembatan Sungai Koi. Sejak pertama kali dibangun, Jembatan Sungai Koi telah melalui banyak babak dalam sejarah, tapi di balik sejarah besar itu, ada banyak kisah yang terpendam, kisah-kisah yang jarang dibicarakan, namun tetap hidup dalam bisikan mereka yang cukup berani untuk menceritakannya. Kami telah menggali berbagai cerita yang tersembunyi. Namun ada satu kisah yang belum terungkap, dan kisah ini mengungkapkan sisi paling gelap dari jembatan ini. Salah satu cerita yang hampir terlupakan adalah tentang seorang tentara Jepang yang setelah perang berakhir, ditemukan mati di bawah jembatan ini. Tidak ada yang tahu pasti mengapa dia mati di sini, tapi beberapa orang percaya bahwa kematiannya tidak wajar. Ada yang mengatakan dia mati karena rasa bersalah, sementara yang lain percaya bahwa dia menjadi korban dari kekuatan tak kasat mata yang menguasai tempat ini. Tapi kematiannya hanya permulaan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sejumlah saksi melaporkan melihat sosok seorang pria berpakaian tentara Jepang berjalan di sepanjang jembatan di malam hari. Saksi mata menggambarkan sosok ini sebagai bayangan yang tidak sepenuhnya jelas. Lebih seperti siluet yang bergerak dengan cara yang aneh, tergeser dengan perlahan, seolah tidak menyentuh tanah. Beberapa orang yang telah melihatnya mengaku merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Seperti ada yang memeluk tubuh mereka dengan tangan dingin yang tak terlihat, dan beberapa lainnya merasa ada yang mengamati mereka dari kegelapan. Tidak ada yang tahu pasti
Apakah ini benar-benar hantu dari tentara Jepang tersebut? Atau hanya bayangan dari masa lalu yang terus mengganggu mereka yang cukup berani untuk berada di tempat ini? Namun, kisah ini bukanlah yang paling menakutkan. Seorang pria bernama Ichiro, seorang penduduk lokal yang tinggal dekat jembatan, mengungkapkan sebuah kisah yang lebih mengerikan. Pada suatu malam, ia berjalan sendirian di sekitar jembatan. Saat melewati jembatan, ia merasakan angin yang tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sangat sunyi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menatapnya. Namun, saat ia menoleh, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ichiro melihat sosok seorang wanita, berpakaian putih dengan rambut panjang yang basah, berdiri di ujung jembatan. Wajahnya tampak sangat pucat, tanpa ekspresi, hanya menatap kosong ke arahnya. Ichiro, yang merasa ada yang salah, berbalik untuk pergi, tetapi sosok itu tiba-tiba muncul di depannya. Meskipun tidak ada suara langkah kaki yang terdengar, ia merasa seolah-olah tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Ketika Ichiro akhirnya berhasil bergerak mundur, sosok wanita itu hanya menghilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada suara, tetapi rasa takut yang ia rasakan bertahan lama. Malam itu, dia tidak pernah berani untuk kembali ke jembatan, dan bahkan hari-hari berikutnya. Ia merasa seperti selalu diawasi dengan perasaan tak nyaman yang menghantuinya di setiap langkah. Apakah kisah ini hanya cerita dari mulut ke mulut? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik jembatan ini yang tak akan pernah kita pahami sepenuhnya? Sebagian orang percaya bahwa mereka yang mati di tempat ini tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap di antara dunia yang kita kenal dan dunia yang kita takuti. Jembatan Sungai Kauai bukan hanya sebuah monumen sejarah, ia adalah saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan, dari jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kehancuran perang, dan dari mereka yang tidak pernah bisa menemukan kedamaian. Misteri yang tersembunyi di balik jembatan ini masih jauh dari terungkap, dan bisa jadi hanya mereka yang cukup berani untuk menggali lebih dalam yang akan menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Penutup, apa yang tersisa dari jembatan Sungai Kauai? Setelah perjalanan panjang ini, kita akhirnya sampai di ujung kisah kita, jembatan Sungai Kauai. Sebuah tempat yang telah melalui begitu banyak tragedi, pengorbanan, dan kenangan seiring berjalannya waktu. Tempat ini tidak hanya menyimpan sejarah yang kelam, tetapi juga misteri yang tak terpecahkan. Namun, apakah kita benar-benar bisa memahami apa yang terjadi di sini? Ataukah kita hanya menyentuh permukaan dari cerita yang jauh lebih dalam? Jembatan ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari konflik dan perang, tetapi juga menjadi saksi dari jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Bagi banyak orang, ia adalah simbol dari keberanian dan pengorbanan, tetapi bagi sebagian lain, ia adalah pengingat dari kesedihan yang mendalam, kehilangan yang tak terkatakan, dan ketakutan yang mungkin belum sepenuhnya berlalu. Namun, dalam setiap sudut jembatan ini, ada kisah yang tak pernah benar-benar terungkap. Mungkin beberapa dari kita pernah merasakannya. Sebuah sensasi yang tak bisa dijelaskan, bayangan yang tiba-tiba muncul, suara yang tak bisa ditemukan sumbernya, atau perasaan tak nyaman yang menyeruak di hati. Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran penuh tentang apa yang terjadi di sini, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap rasa takut yang menyelimuti tempat ini. Namun, apapun cerita yang tersembunyi di bawah kaki kita, satu hal yang pasti, jembatan Sungai Kauai berdiri hingga hari ini, sebuah simbol dari ketahanan, perjuangan, dan kemampuan manusia untuk terus maju meski terperangkap dalam kegelapan mungkin. Itulah yang bisa kita pelajari dari tempat ini, bahwa meski banyak yang telah hilang, masih ada sesuatu yang tetap bertahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.